Sobat Dang Ben, selamat pagi. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial sebagai koordinator bidang rehabilitasi dari BNN Provinsi Bengkulu, yaitu Abang Aidil Fitriansa. Halo Abang, sehat pagi ini Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, karena Abang Aidil itu adalah koordinator di bidang rehabilitasi, kita akan berbincang-bincang tentang rehabilitasi di BNN Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, boleh pembukaannya dulu nih Bang. Boleh Abang jelaskan terlebih dahulu bagaimana alur pelayanan rehabilitasi pecandu narkoba di BNN Provinsi Bengkulu? Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan bagaimana alur untuk mendapat pelayanan rehabilitasi di bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Jadi rehabilitasi ini ketika dia tidak mampu lagi dicegah, lalu dia sudah terlanjur menggunakan narkoba dengan rutin, maka sebaiknya kita lakukan rehabilitasi. Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu melalui bidang rehabilitasi, kita menyediakan dua layanan, yaitu layanan rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan. Tentunya kalau alurnya adalah dari penerimaan awal itu kita lakukan screening awal dulu. Ketika kita sudah melakukan screening awal dan terlihat adanya resiko penyalahgunaan yang lebih besar lagi kasusnya, ya, lalu kita lakukan semacam inform consent untuk pendaftaran untuk dilakukan rehabilitasi, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Setelah itu kita menggunakan tools ASI, assessment seperti indeks, ya. Adiksi seperti indeks ASI itu yang memang sudah dibuat dari Amerika itu, ya, distandarkan oleh Amerika, sehingga kita bisa melihat derajat keparahan daripada efek penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Lalu kita tentunya bisa menentukan rencana rawatan, apakah dia cuma perlu diintervensi melalui rawat jalan dengan konseling, ataupun memang harus rehab inap, sehingga ada sesi yang mana sesi itu adalah masa pemutusan pengaruh daripada zat. Jadi dia akan melalui masa sulit, yaitu lepas daripada ketergantungan zat itu sendiri. Lalu kalau rawat inap, ketika dia sudah mengikuti join program primary awal itu, tentunya klien harus mengikuti aturan main yang ada di rumah rehabilitasi rawat inap itu tersebut. Jadi mulai membuka hari, ya, mungkin diawali dengan jam 4.30, terus dia membereskan tempat tidurnya, membersihkan dirinya, terus kalau yang muslim itu persiapan untuk prayer time atau sholat subuh, ya, sampai dia menjalani semua program yang sudah terjadwal, dan pada malam harinya di jam 9 sampai jam 10 menutup hari, ya, dengan biasanya kita juga ada screening tool yang bisa mengevaluasi apakah program yang dia jalankan hari ini sudah baik dan benar dengan perencanaannya. Kalau memang masih ada yang lost program, maka itu akan menjadi PR. Kalaupun dia punya rencana di hari berikutnya, dia akan sampaikan besok pada morning meeting. Jadi
memang menjalankan rehabilitasi rawat inap itu kita programnya itu benar-benar di-press ya. Sehingga itu adalah untuk melatih dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya akibat daripada penyalahgunaan itu, sehingga kita bisa memangkas perilaku-perilaku negatifnya. Itu tujuan kita. Jadi dari sekian panjang alurnya, itu nggak segampang itu ya Bang untuk menentukan nanti masuknya ke rawat inap atau rawat jalan. Jadi punya alur yang cukup panjang untuk menentukan, oh ini kayaknya harus dirawat inap ya, oh ini ternyata harus dirawat jalan. Betul. Tadi Abang kan udah sempat nyinggung nih, bedanya rawat inap sama rawat jalan. Boleh di-spill nggak nih Bang, kira-kira kegiatan rawat jalan tuh di siang harinya kan panjang nih, dari pagi, dari subuh kan kata Abang tadi dari jam 4.30 sampai rawat inap dari 4.30 sampai malam hari. Nah, boleh dijelasin nggak Bang, kira-kira apa ya untuk mengisi waktu, kegiatan apa aja yang dilakukan oleh teman-teman kita ketika rawat inap? Baik, terima kasih. Jadi mulai dia pagi ya, subuh, lalu setelah subuh mungkin ada sport activity ringan, sekedar untuk peregangan otot-ototnya, lalu wash up, mandi ya. Setelah mandi ada sarapan pagi. Oh, disediakan Oleh pemerintah ya, melalui Badan Narkotika Nasional ya, anggarannya ada. Terus sudah breakfast, sarapan pagi, dia akan melakukan sesi morning meeting. Dalam morning meeting tentunya banyak hal-hal atau isu-isu yang dapat diangkat. Nah, ketika menjalankan morning meeting, teman lain atau karena ini kita menggunakan terapi community, artinya ada tekanan-tekanan dari teman-teman lain yang dalam satu komunitas yang sama-sama menjalankan rehabilitasi itu, apakah pekerjaannya itu sudah benar atau salah ya. Jadi kalau memang ada kesalahan-kesalahan, langsung dikonfront ya pada saat itu. Umpamanya ketika residen, sebutannya residen ya, yang menjalankan rawat inap ini, dia tidak fokus. No fokus itu mungkin di dalam dia menerima materi seminar-seminar adiksi oleh pemateri, terus dia sering menjatuhkan penanya atau bolak-balik dia permisi ke belakang atau hal-hal lain yang bisa kita lihat bahwa dia tidak fokus, sehingga itu bisa dikonfront oleh teman-teman yang sedang menjalani rehabilitasi itu. Lalu setelah morning meeting ada lagi kegiatan yang berikutnya, kurpe membersihkan semua tempat rehabilitasi itu. Terus bisa juga dilanjutkan dengan seminar-seminar tentang adiksi sampai waktunya sholat zuhur ya, perayaan zuhur, terus makan siang, terus lanjutkan lagi dengan program-program yang ada ya, sampai pada malam harinya ya, dia akan mengevaluasi apa saja program-program yang sudah dilakukan hari ini dan bagian-bagian mana saja yang memang belum dilakukan, sehingga itu perlu di follow up, ditindaklanjuti juga menjadi pekerjaan tertunda bagi residen. Nah, dengan adanya kegiatan yang padat, itu akan melupakan residen terhadap penggunaan zat ya, keinginan untuk menggunakan zat, menyalahgunakan zat. Lalu itu juga sebagai pemangkasan perilaku-perilaku negatif akibat buruk daripada pengaruh
zat narkoba tersebut. Oke. Tadi abang sempat nyinggung ya, kalau sarapannya gratis, makan siang, makan malam juga ditanggung berarti bang? Siap, iya. Oh, Jadi memang itu dianggarkan oleh pemerintah ya, melalui Badan Narkotika Nasional, khusus untuk penyalahguna ya, korban penyalahguna yang sedang menjalankan rehabilitasi dibiayai oleh pemerintah. oke. Benar-benar biayai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi ya bang? Iya. Kalau boleh tahu ini programnya selama berapa lama untuk rawat inap bang? Oke. Untuk rawat inap, semestinya kita bisa menentukan lamanya rawatan itu adalah sejak selesai dilakukan asesmen, sehingga kita tahu rencana rawatan yang perlu dilakukan pada klien atau residen atau pecandu penyalahguna ini. Jadi kalau kita di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu ini untuk untuk rawat inap, menu kita masih 3 bulan. Tapi kita ini rehabilitasi 3 bulan itu artinya kita kan rehabilitasi berkelanjutan ya, sesuai dengan peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 6 tahun 2021. Kita ini rehabilitasi berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu kita juga ada layanan pasca rehabilitasi. Sehingga ketika dia sudah menjalankan rehabilitasi, rawat inap, kita juga tetap melakukan pemantauan melalui program layanan pasca rehabilitasi. Oke, jadi setelah dirawat inap ataupun rawat jalan akan ada tetap pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi. Oke. Nah, Bang, berbicara dengan rehabilitasi tadi, apakah sudah distandarisasi oleh pihak yang berkompeten? Baik, kebetulan untuk rehabilitasi rawat inap, rumah rehabilitasi rawat inap milik Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu ya, di bawah koordinator bidang rehabilitasi, itu di tahun 2022 kita sudah melakukan standarisasi melalui Standar Nasional Indonesia 8807 2022 ya. Tentunya yang melakukan itu adalah Badan Sertifikasi Nasional BSN, dan ada kaidah-kaidah yang memang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi, sehingga dalam pelaksanaannya itu memang mempunyai mutu layanan, nggak asal, artinya mulai dari SOP, terus pelaksanaan pelayanan, itu semua sudah ada ketentuan-ketentuan oleh yang diatur oleh SNI 8807 2022 sebagai revisi daripada SNI 8807 2019. Oke. Nah, Bang, kalau tadi mengingat yang sudah Abang jelaskan, BNN ini kan sangat berkontribusi besar dalam program rehabilitasi. Sejauh ini, Bang, ada nggak ya kelanjutan atau kerjasama dari lembaga lain yang support rehabilitasi di rumah rehab? Baik, untuk kerjasama ya, kita sangat banyak kerjasama ya terhadap lembaga-lembaga lain, seperti mulai dari puskesmas, terus untuk rujukan layanan spesialistik lainnya ya di rumah sakit jiwa, terus ada Global Fund untuk melihat atau mendeteksi HIV/AIDS-nya, ada PKBI untuk tuberkulosisnya, karena kan di dalam layanan rehabilitasi rawat inap ini kan jangka panjang. Mereka itu akan tinggal dalam satu tempat dan tidak menutup kemungkinan adanya penyakit-penyakit yang bisa menularkan. Lalu untuk mendeteksi itu kita kerjasama dengan
bidang-bidang itu. Lalu yang paling penting bahwa kita ini adalah rehabilitasi berkelanjutan. Tentunya kita melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja di bawah Kementerian Tenaga Kerja, sehingga setiap ada buka masa pelatihan, kita mendorong yang pasca rehab ini, yang sudah direhab ini, untuk mengikuti pelatihan ketenagakerjaan di bidang-bidang tertentu, umpamanya terkait dengan perbengkelan, pertukangan, elektro, kelistrikan. Itu nanti dilakukan sertifikasi dengan uji kompetensi, ya, yang juga berlaku se-Asia. Jadi ketika dia sudah mengikuti pelatihan lalu lulus dengan uji kompetensinya, dia mempunyai modal untuk melamar pekerjaan dengan keterampilan yang sudah dia dapat itu, sehingga dia bisa produktif. Nah, itu artinya bukan cuma sekedar sehat, tidak menggunakan, tapi juga produktif. Produktif itu artinya bisa melakukan sesuatu yang mempunyai nilai tambah atau menghasilkan. Nah, gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bang. Nah, apa aja ya program yang mungkin bisa kita lakukan ke depan sehingga tercapai sehat dan produktif, yang seperti yang Abang bilang tadi? Baik, memang harapan kita memang perlu bapak angkat ya, dari BUMN, pihak swasta yang nanti bisa mengucurkan melalui CSR-nya, menjadikan modal untuk kita jadikan meningkatkan keterampilan klien atau residen rawat inap ini. Pernah kita lakukan waktu itu produksi keripik pisang. Kita melihat peluang itu bahwa rehabilitasi kita itu dekat dengan pelabuhan Pulau Bayi, dan kita lihat banyak pisang yang dikirim dari Pulau Enggano melalui kapal itu, ya, kita lihat, dan harganya murah. Lalu kita beli pisang ini, kita kelola, kita jadikan kita buat brandnya, ya, kita jual. Ini menjadi makanan ringan atau cemilan untuk masyarakat umum, ya. Lalu kita ngurus perizinannya, ada izin rumah tangganya dalam produksi keripik pisang itu. Cuma sekarang lagi nggak jalan, ya. Kendalanya yaitu tadi memang butuh biaya, ya. Setiap usaha itu butuh usaha. Tentunya kalau kita didorong oleh pihak-pihak swasta, mudah-mudahan kita akan bisa mengembangkan usaha-usaha ini, sehingga memang benar-benar menciptakan peluang bagi para residen mantan pecandu ini yang sudah kita rehabilitasi ini untuk lebih produktif. Untuk tetap aktif dan produktif, ya, Bang. Oke deh. Jadi ini semua tidak semata-mata harus dari kerja BNN aja, ya, Bang, ya, tapi kerja sama antar lembaga, antar instansi, dan kalau bisa semua itu berpegangan tangan supaya bisa mentuntaskan dan mencegah yang namanya narkoba. Baik, perjalanan panjang dalam perawatan pemulihan, karena di dalam rehabilitasi narkoba ini sulit untuk mencapai kata sembuh, cuma ada kata-kata pulih. Lalu untuk mencapai stagnan, ya, perlu adanya dukungan psikologis, lingkungan keluarga maupun lingkungan di masyarakat, dan tidak tetap membuat stigma bahwa pecandu ini adalah orang yang tidak berguna. Maka kita berkewajiban sama-sama mendorong sehingga menjadikan para mantan pecandu ini menjadi sehat dan produktif. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aidil atas waktunya dan sharing-sharing session yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, Sobat Dangben yang berbahagia pada pagi hari ini, cukup di sini pertemuan kita. See you next time.